Bagaimana sih indeks demokrasi Indonesia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sampai 2023? Yuk mari kita lihat. Nah, indeks demokrasi Indonesia di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 terbilang cukup baik, bahkan sangat baik. Mengapa? Karena kebebasan politik semakin menjadi kesadaran bersama dalam masyarakat, di mana masyarakat semakin banyak yang terlibat di dalam ranah politik. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi untuk menyuarakan pendapat, menyampaikan aspirasi, dan juga berpartisipasi untuk membentuk suatu politik yang sehat, terlepas dari kekuasaan yang otoriter, dan politik menjadi sesuatu yang semakin inklusif. Nah, bagaimana dengan indeks kesetaraan gender berhubungan dengan indeks demokrasi Indonesia di Provinsi Jawa Tengah? Jawabannya adalah cukup baik. Mengapa cukup baik? Karena indeks demokrasi Indonesia yang juga meningkat mempengaruhi indeks kesetaraan gender, di mana indeks kesetaraan gender itu terbentuk dari indeks demokrasi yang memuat kebebasan untuk berkumpul, berpendapat, menyampaikan aspirasinya, dan juga mendapatkan pendidikan politik. Ketika komponen-komponen tersebut dipenuhi, akan tercipta suatu ruang yang dapat mengubah realitas sosial di mana kesetaraan gender mendapat peranan penting, sehingga setiap pribadi, baik pria maupun wanita, punya kesempatan yang sama, punya ruang yang sama untuk berpartisipasi, terlibat aktif dalam dinamika politik dan demokrasi di negara kita. Teman-teman semua, masih dalam kaitannya dengan indeks kesetaraan gender, gimana sih kondisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah? Udah ada belum legislatifnya yang wanita? Ya, tentu sudah ada. Tetapi dari kuota yang disediakan sebesar 30%, baru 20% yang terpenuhi. Artinya masih kurang 10% untuk memenuhi kuota seorang wanita menjadi anggota legislatif di DPRD. Mengapa demikian? Yang pertama adalah kurangnya ketangguhan seorang wanita untuk masuk dalam dunia politik. Mereka merasa bahwa keunikan mereka sebagai pemimpin wanita kurang diberi ruang, sehingga mereka kurang berani untuk maju menjadi legislatif di DPRD. Yang kedua adalah adanya budaya patriarkal, di mana budaya ini sudah terus-menerus dihidupi lama, sehingga ketika ada seorang legislatif yang berjenis kelamin wanita, seakan-akan menjadi janggal dan akhirnya kurang didukung dan kurang diberi ruang. Yang ketiga adalah kurangnya kaderisasi politik, di mana dalam kaderisasi politik itu seharusnya bisa menjadi wadah bagi siapapun, termasuk bagi wanita, untuk masuk dalam dunia politik, punya pemahaman mengenai politik, dan dari situ dia punya kekuatan. Yang terakhir adalah kurangnya dukungan dari partai politik pengusung, di mana partai politik pengusung masih kurang memperhatikan aspirasi, memperhatikan suara dari kaum-kaum wanita, sehingga kaum wanita masih belum sepenuhnya mendapatkan tempat yang sama di DPRD sebagai anggota legislatif. Nah, yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama dan juga perlu menjadi kesadaran kita bersama terus-menerus adalah bagaimana kita melibatkan wanita. Mereka berasal dari kita dan mereka juga layak, punya hak untuk menjadi wakil-wakil dari kita, menyuarakan aspirasi kita kepada pemerintah provinsi, bahkan kepada pemerintah pusat.